Assalamualaikum teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini kita bertemu dalam topik ke-10 pengendalian manajemen bersama saya Ricky Dahlan. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah manajemen bisnis di Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, strategi, dan praktik manajemen bisnis di konteks Indonesia. Teman-teman mahasiswa akan mempelajari dinamika bisnis mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan membahas peran bisnis dalam ekonomi Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada. Tujuan pembelajaran ini adalah pertama, memahami evolusi bisnis dan mengenal teori serta pendekatan manajemen. Kedua, memahami pemasaran di Indonesia serta operasi dan manajemen rantai pasok. Ketiga, memahami konsep dan praktek sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Keempat, mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi. Kelima, memahami pengendalian manajemen serta prospek ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Keenam, memahami lingkungan bisnis di Indonesia serta mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan motivasi. Ketujuh, memahami komunikasi dalam organisasi, menguasai perencanaan strategis, dan menganalisa studi kasus perusahaan di Indonesia. Daftar isi yang akan kita pelajari nanti adalah pertama, contoh konsep pengenalan. Kedua, pertanyaan pemicu. Ketiga, memahami proses dan tipe-tipe pengendalian manajemen. Keempat, menjelaskan alat-alat pengendalian manajemen. Contoh konsep pengenalan. Studi kasus pemicu. PT Retail Nusantara, salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, menghadapi penurunan pendapatan sebesar 15% pada tahun 2023 yang lalu. Permasalahan ini dipicu oleh inefisiensi manajemen stok, keterlambatan pengiriman barang, dan penyimpangan anggaran di beberapa cabang. Untuk mengatasi tantangan ini, tim manajemen perlu memilih dan menerapkan alat pengendalian manajemen yang sesuai guna meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Contoh alat yang dapat digunakan meliputi balance scorecard, Key Performance Indicators atau KPI, dan sistem informasi manajemen untuk memantau kinerja secara real time. Pertanyaan pemicu, pernahkah Anda merasa sebuah organisasi, baik itu bisnis kecil atau perusahaan besar, gagal mencapai tujuannya yang sudah ditetapkan? Menurut Anda, apa yang biasa menjadi penyebab utama kegagalan tersebut? Jawaban, banyak kegagalan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap aktivitas operasional, tidak adanya standar yang jelas, atau ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi. Ini menunjukkan pentingnya pengendalian dalam organisasi. Ketika Anda memesan suatu barang secara online dan barangnya terlambat atau tidak sesuai harapan, siapa yang Anda salahkan? Apakah menurut Anda masalah tersebut lebih terkait karyawan, sistem, atau manajemen? Jawaban, biasanya ini adalah kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Namun, akar permasalahannya seringkali berada di tingkat manajemen, terutama dalam proses pengendalian untuk memastikan operasional berjalan sesuai rencana. Jika Anda seorang pemilik bisnis kecil, bagaimana Anda memastikan bahwa karyawan Anda bekerja sesuai target tanpa harus mengawasi mereka setiap waktu? Jawaban, salah satu caranya adalah dengan menetapkan sistem pengendalian yang jelas, seperti menggunakan indikator kinerja atau Key Performance Indicators yang biasa kita singkat KPI, laporan rutin, atau sistem teknologi untuk memonitor hasil kerja mereka secara otomatis.